Pernah nggak sih Anda kepikiran di luar bank tempat kita nabung, sebenarnya ada banyak banget loh perusahaan keuangan lain, dari mulai asuransi mobil sampai dana pensiun nanti, ternyata ada sebuah ekosistem raksasa yang bekerja di belakang layar. Dan suka nggak suka, ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan finansial kita. Oke, jadi ini dia nih gambaran perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling fundamental, uang itu sendiri. Habis itu, kita lihat peran bank sebagai pusatnya. Sebelum akhirnya, kita jalan-jalan ke dunia yang lebih luas, yaitu lembaga keuangan lain yang perannya seringkali nggak kita sadari. Yuk, kita mulai dari hal yang paling dasar. Sesuatu yang kita pegang dan pakai setiap hari, tapi mungkin jarang banget kita pertanyakan. Apa sih sebenarnya uang itu? Jadi, apa itu uang? Gampangnya gini deh, anggap aja uang itu kayak sebuah bahasa universal untuk nilai. Daripada kita pusing-pusing tukar ayam dengan sepatu kayak di zaman barter dulu, kita semua sepakat untuk pakai alat ini biar hidup jadi lebih praktis. Nah, setiap lembar uang itu punya nilai paling dasar yang bisa langsung kita lihat. Namanya nilai nominal. Ya sesimpel angka yang tertulis di permukaannya, 20.000, ya nilainya Rp20.000. Ini titik awalnya. Tapi, gimana kita bisa yakin kalau uang yang kita pegang itu asli? Nah, Bank Indonesia punya panduan simpel. Yang pertama itu dilihat. Coba deh perhatikan, warna yang cerah, benang pengaman, itu semua adalah garis pertahanan pertama melawan pemalsuan. Langkah selanjutnya, diterawang. Coba deh arahkan uangnya ke cahaya. Kalau asli, pasti kelihatan tuh ada gambar tersembunyi atau tanda air, dan juga logo Bank Indonesia. Ini tuh teknologi canggih yang ditanam langsung di dalam kertasnya, biar nggak gampang dipalsuin. Oke, kita udah paham soal uang. Pertanyaan berikutnya, siapa yang ngatur peredarannya? Nah, disinilah kita ketemu sama lembaga keuangan yang paling kita kenal, yaitu bank. Jadi, kalau menurut hukum di Indonesia, sebuah lembaga itu baru bisa disebut bank kalau dia melakukan dua hal spesifik ini. Pertama, mengumpulkan dana dari masyarakat. Dan kedua, menyalurkan dana itu lagi dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah jantung dari fungsi sebuah bank. Intinya sih, bank itu perannya sebagai perantara. Mereka ambil uang dari orang-orang yang mau menabung, terus meminjamkannya ke orang-orang yang butuh dana. Mereka ini ibarat jantung yang memompa peredaran uang di dalam perekonomian kita. Eits, tapi tunggu dulu. Dunia keuangan itu nggak cuma soal bank loh. Ada banyak pemain lain yang kerjaannya juga ngurusin uang. Nah, inilah yang kita sebut lembaga keuangan bukan bank. Atau biar gampang, kita sebut aja LKBB. LKBB ini adalah pemain-pemain kunci yang menawarkan layanan keuangan yang lebih spesifik. Mereka itu mengisi celah yang nggak selalu diisi sama bank. Contohnya, memberi perlindungan asuransi atau pembiayaan buat beli kendaraan. Biar gampang, coba deh kita bandingin langsung. Bank itu tempat kita melakukan transaksi harian, nabung, transfer, tarik tunai. Sementara LKBB, mereka menawarkan produk yang lebih spesifik, kayak investasi, asuransi, atau cicilan barang. Perannya beda, dan yang ngawasin juga beda. Oke, sekarang yuk kita kenalan lebih dekat sama beberapa contoh LKBB yang paling sering kita temui. Mungkin tanpa kita sadari kita udah sering pakai jasa mereka. Yang pertama, asuransi. Anggap aja ini kayak kita sedia payung sebelum hujan. Kita bayar sedikit sekarang untuk ketenangan pikiran, jadi kalau ada apa-apa nanti, kita nggak pusing soal biayanya. Ini semacam jaring pengaman finansial kita. Jenisnya juga banyak banget kan? Ada asuransi jiwa buat melindungi keluarga, asuransi kesehatan buat kalau kita sakit, sampai asuransi buat mobil atau motor kita. Masing-masing punya tujuan perlindungan yang beda-beda. Selanjutnya, leasing. Mungkin sering dengar ya, ini tuh sebenarnya kayak sistem sewa jangka panjang yang di akhir masa sewa biasanya kita dikasih pilihan buat beli barangnya. Praktis banget buat bisnis atau bahkan buat kita pribadi. Prosesnya itu melibatkan 3 pihak. Ada Anda sebagai penyewa, lalu perusahaan leasing yang beliin barangnya, dan terakhir pemasok barangnya. Dengan skema ini, kita bisa pakai aset mahal tanpa harus bayar lunas di depan. Nah, kalau yang ini, solusi keuangan yang udah ada dari zaman dulu banget, tapi masih relevan sampai sekarang. Pegadaian. Ini cara cepat buat dapat pinjaman dengan jaminan barang berharga yang kita punya. Cara kerjanya juga lurus-lurus aja. Kita bawa barang, barangnya dinilai, kita dapat pinjaman. Kalau pinjaman dan bunganya udah lunas, barangnya bisa kita ambil lagi. Simple. Dan yang terakhir, ini penting banget buat masa depan kita semua.
dana pensiun. Ini semua tentang merencanakan hari tua, menabung sedikit demi sedikit dari sekarang untuk kenyamanan kita nanti. Konsepnya itu sebetulnya jenius. Dana dikumpulkan dari gaji kita secara rutin, lalu diinvestasikan biar nilainya terus tumbuh. Jadi pas kita pensiun nanti, kita bisa menikmati hasil dari tabungan kita yang sudah berkembang selama bertahun-tahun. Oke, kita udah kenalan nih sama semua pemainnya. Pertanyaannya sekarang, gimana mereka semua ini saling berhubungan dan bekerja sama dalam kehidupan finansial kita sehari-hari? Jadi, ini bukan soal bank versus non-bank ya. Mereka itu satu tim, satu ekosistem. Bank kita pakai buat kebutuhan harian, sementara LKBB kita pakai buat tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan jangka panjang. Bersama-sama, mereka menyediakan toolkit keuangan yang lengkap buat kita. Dengan memahami seluruh ekosistem ini, Anda bukan lagi cuma sekedar nasabah. Anda adalah arsitek untuk masa depan finansial Anda sendiri. Setiap produk, mau itu dari bank atau LKBB, itu adalah alat di tangan Anda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi alat mana yang mau dipakai, tapi pertanyaannya adalah bangunan finansial seperti apa yang ingin Anda ciptakan?